Kejaksaan Negeri, Kejari, Bitung, menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, paket pekerjaan replacemen rambu suar 30 meter darat rangka baja di Galvanis, lokasi Pulau Mahoro, tahun anggaran 2019 pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung. Keempat tersangka diketahui berinisial TM, MCL, IL, dan KU. 4 orang tersangka tersebut yaitu, tersangka TM selaku kuasa pengguna anggaran, KPA, pada Distrik Navigasi Kota Bitung tahun 2019 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TEP 2650P114 FD 112 2024 tanggal 2 Desember 2024. Tersangka MCL selaku pejabat pembuat komitmen, PPK, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TEP 2651P114 FD 112 2024 tanggal 2 Desember 2024. Tersangka IL, selaku penyedia, pelaksana pekerjaan, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TEP 2652P114 FD 112 2024 tanggal 2 Desember 2024 dan KU, selaku tim teknis PPK berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TEP 2654P1 14 FD 112 2024 tanggal 2 Desember 2024. Penetapan tersangka tersebut setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan penyidik memperoleh 4 alat bukti dari keterangan sejumlah saksi. Alat bukti surat dokumen, keterangan terdakwa dan keterangan sejumlah ahli termasuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Perwakilan Sulawesi Utara nomor P0303 LHP 384 PW 185. 2024 tanggal 29 November 2024 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi paket pekerjaan replacemen rambu suar 30 meter darat rangka baja di Galvanis, lokasi Mohoro tahun anggaran 2019 pada kantor distrik Navigasi Kelas 1 Bitung, dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp1.063.735.781 bahwa keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kota Bitung. Adapun peranan para tersangka tersebut, TM selaku kuasa pengguna anggaran, MCL selaku pejabat pembuat komitmen, KU selaku tim teknis dan IL selaku pelaksana kegiatan, para pihak tersebut tidak melaksanakan proyek pekerjaan replacemen rambu suar 30 meter darat rangka baja di Galvanis, lokasi Pulau Mahoro tahun anggaran 2019 pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan hingga saat ini. Alhamdulillah kami dari tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Bitung setelah melalui rangkaian pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan atau mendapatkan keterangan ahli, kemudian kami juga melakukan penggeledahan dan mendapatkan sejumlah dokumen surat, sehingga kami setelah mendapatkan alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP dari alat bukti dari keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian keterangan ahli, dan juga kami mendapatkan dari keterangan para tersangka itu sendiri, yang mana didukung juga dari keterangan ahli pengadaan barang dan jasa, dan juga kami mendapatkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang mana dari hasil perhitungan tersebut terdapat kerugian keuangan negara sejumlah 1 miliar lebih, itu tepatnya 1.063.735.781 rupiah. Yang nilai kontrak keseluruhannya berapa? Iya, nilai dari nilai kontrak 1.063.735.781 rupiah. Ini total loss karena memang para pihak tidak melaksanakan pekerjaannya, tidak melakukan pembangunan replacement rambu suar itu yang di Galvanis, yang mana merupakan proyek pada Distrik Navigasi Kota Bitung. Proses pengadaan barang dan jasanya, dokumen kontrak dan sebagainya itu dilaksanakan di Distrik Navigasi Kota Bitung. Sehingga kemudian kami menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama yaitu TM yang selaku kuasa pengguna anggaran berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP 2650 dan seterusnya. Kemudian kami juga menetapkan tersangka MCL selaku pejabat pembuat komitmennya berdasarkan TAP tersangka nomor 2651 dan seterusnya. Kemudian kami menetapkan tersangka YL yang merupakan selaku penyedia atau pelaksana pekerjaan
berdasarkan status tersangka nomor 2652 dan seterusnya, dan juga kami menetapkan KU selaku tim teknis PPK berdasarkan status tersangka 2654 itu. Adapun pasal sangkalnya itu pasal 2 ayat 1 subsidiar primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 3199, junto Undang-Undang 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 sebagaimana yang telah diubah, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan ancamannya Pak sesuai dengan ayat 2. Ya, untuk pasal 2 ini ancaman hukumannya dapat kita ketahui ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup, dan dalam keadaan tertentu itu bisa seumur hidup. Akan tetapi tentunya kami akan melihat fakta persidangan dan juga hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan nantinya ke depannya. Kami akan membaca dulu bagaimana fakta persidangannya. Setelah nanti kami. Para tersangka diancam dengan pidana primair pasal 2 ayat 1. Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiair pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan.